Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sri Agustin dengan NIM 28025639222. Merupakan mahasiswa semester 2 dari jurusan Computer Science Universitas Bina Nusantara Online Learning. Saat ini saya sedang mempresentasikan tugas PIKSEM dari mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Perbandingan Efektivitas Pembelajaran Antara Sistem Daring dan Luring pada Mahasiswa, yang terkait dengan SDG nomor 4.3 yaitu pendidikan berkualitas. Di slide pertama, kita bahas latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan tema SDGs. Pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola pembelajaran terutama saat pandemi COVID-19 yang memaksa peralihan cepat dari tatap muka ke sistem daring. Setelah pandemi berakhir, muncul perdebatan mengenai efektivitas pembelajaran daring maupun luring. Pembelajaran daring dinilai lebih efektif dan mudah diakses, tetapi menghadapi kendala komunikasi disiplin dan keterbatasan teknologi. Sebaliknya, pembelajaran luring dianggap lebih baik dalam membangun interaksi sosial meskipun membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa efektivitas kedua metode sangat bergantung pada konteks dan penerapannya. Kondisi ini melahirkan kebutuhan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan efektivitas pembelajaran daring dan luring. Lalu pada slide selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perbedaan pemahaman materi oleh peserta didik antara pembelajaran daring dan luring. Yang kedua, sejauh mana perbedaan motivasi belajar selama pembelajaran daring dan luring. Yang ketiga, bagaimana persepsi siswa dan guru terhadap efektivitas kedua metode tersebut. Yang keempat adalah faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring dan luring, dan apakah ada perbedaan kriteria penilaian faktor dari keduanya. Lalu di slide selanjutnya adalah tujuan dari proyeknya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk komunitas atau masyarakat terkait SDG 4 yaitu pendidikan berkualitas. Yang pertama, memberikan wawasan dan rekomendasi berbasis bukti kepada pemangku kewajiban, tenaga pendidik, dan pihak terkait dalam merumuskan strategi pembelajaran yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan teknologi saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana efektivitas pembelajaran daring dan luring dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG 4, yaitu memastikan pendidikan berkualitas, yang inklusif, dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Lalu selanjutnya adalah untuk mahasiswa terkait BGA atau Binus Graduate Attributes. Yang pertama adalah menganalisis perbedaan pemahaman materi oleh peserta didik antara sistem pembelajaran daring dan luring. Yang kedua, mengukur sejauh mana perbedaan motivasi belajar selama pembelajaran daring versus luring. Yang ketiga, menjelaskan persepsi siswa dan guru terhadap efektivitas kedua metode pembelajaran tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring terutama di wilayah dengan akses internet terbatas. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan penelitian mahasiswa melalui studi komparatif ini. Lalu di slide selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk menggali persepsi subjektif dosen dan mahasiswa terkait efektivitas pembelajaran daring dan luring. Yang pertama adalah rancangan wawancara. Pertanyaan dibuat sama untuk tiap narasumber untuk menjaga konsistensi jawaban. Yang kedua adalah fokus pada aspek SDG, pemahaman materi, motivasi, interaksi, dan akses belajar. Lalu narasumber pada proses wawancara kali ini adalah dosen dan mahasiswa yang relevan. Jumlahnya berkisar antara 3 mahasiswa dan 1 dosen. Wawancara dilakukan online atau tatap muka berdurasi 10-15 menit. Lalu analisis data menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perbedaan pandangan. Lalu di slide selanjutnya adalah ringkasan hasil wawancara di lapangan. Dari narasumber pertama, yaitu seorang mahasiswa BINUS Online semester 4 jurusan Computer Science. Menurut Kalista Natania, sebagai mahasiswa BINUS Online menyatakan motivasi belajar terutama berasal dari diri sendiri.
Meskipun lingkungan juga berperan sebagai faktor pendukung ataupun penghambat. Pembelajaran daring memberi fleksibilitas akses namun rawan distraksi dan menurunkan fokus. Sebaliknya, luring meningkatkan konsentrasi dan interaksi tetapi terbatas pada jam perkuliahan. Interaksi sosial lebih terjaga dalam luring, sementara daring cenderung menciptakan jarak. Oleh karena itu, model hybrid dinilai paling ideal karena menggabungkan fleksibilitas daring dengan fokus dan interaksi luring. Lalu slide selanjutnya adalah ringkasan hasil wawancara dari narasumber kedua, yaitu seorang dosen Network Security dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Bapak Muhammad Afandi Dali, selaku dosen yang sudah menerapkan kedua metode pembelajaran tersebut, menilai pembelajaran luring unggul dalam menjaga fokus, komunikasi natural, dan interaksi hangat antara dosen dan mahasiswa. Pembelajaran daring memberi fleksibilitas tetapi rentan gangguan, menurunkan fokus, serta kurang melatih keterampilan kritis mahasiswa, juga beresiko terlalu tergantung pada teknologi. Beliau menekankan bahwa keberhasilan daring sangat bergantung pada disiplin, integritas, dan tanggung jawab mahasiswa. Lalu, ini adalah ringkasan hasil wawancara dari narasumber ketiga yang merupakan mahasiswa BINUS reguler jurusan Interior Design. Michelle, seorang mahasiswa Interior Design, melihat bahwa jurusannya menuntut tingkat kemandirian yang tinggi. Setiap tugas dan proyek lebih banyak bergantung pada kreativitas dan inisiatif pribadi. Menurutnya, metode belajar online maupun offline hanyalah alat pendukung. Platform pembelajaran tidak bisa menggantikan peran aktif mahasiswa dalam menggali pengetahuan dan melatih keterampilan. Bagi Michelle, keberhasilan studi terletak pada usaha mandiri. Dengan disiplin dan inisiatif mahasiswa mampu mengoptimalkan setiap sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu berikut adalah narasumber terakhir kita, narasumber keempat, yang juga merupakan mahasiswa BINUS online semester 2. Radit, mahasiswa online semester 2, mengatakan bahwa motivasi belajarnya lebih tinggi saat perkuliahan luring. Suasana kelas yang fokus dan minim distraksi membuat proses belajar terasa lebih efektif dibandingkan daring. Radit menilai luring memberikan hasil yang lebih baik, interaksi langsung dengan dosen dan teman mendukung pemahaman materi. Sementara daring, komunikasi cenderung formal dan membuat mahasiswa kurang leluasa bertanya. Meskipun demikian, Radit tetap mengakui keunggulan daring dari segi fleksibilitas. Oleh karena itu, ia lebih memilih model hybrid dengan komposisi 70% luring dan 30% daring, karena dianggap mampu menggabungkan kelebihan kedua metode tersebut. Lalu di slide selanjutnya adalah hasil temuan di lapangan. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pembelajaran daring dan luring. Luring dinilai lebih unggul dalam membangun interaksi dan motivasi, sementara daring memberikan fleksibilitas, tetapi menuntut disiplin tinggi. Mayoritas narasumber akhirnya memilih bahwa hybrid learning menjadi pilihan paling ideal. Rincian temuan berikut adalah luring, di mana interaksi langsung, komunikasi dua arah, motivasi belajar yang berhubungan dengan teori konstruktivisme, daring, fleksibilitas dan akses luas yang menganut teori konektivisme namun terkendala interaksi dan distraksi. Dan mahasiswa BINUS online mengatakan fleksibilitas sama dengan keunggulan utama, tapi butuh disiplin dan kemandirian. Dan hybrid learning menjadi solusi ideal untuk menggabungkan kelebihan luring dan daring. Motivasi intrinsik, faktor kunci keberhasilan terutama dalam model hybrid. Lalu di slide selanjutnya adalah saran dan kesimpulan. Saran yang pertama adalah pengembangan model hybrid. Institusi disarankan mengimplementasikan model pembelajaran hybrid secara sistematis. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan akses teknologi. Perlu perbaikan akses internet dan perangkat, khususnya di daerah terbatas. Lalu saran ketiga adalah peningkatan motivasi dan disiplin mahasiswa. Program khusus untuk mendukung motivasi dan kedisiplinan belajar. Lalu kesimpulan dari proyek ini adalah pembelajaran luring lebih unggul dalam interaksi sosial, komunikasi dua arah, dan motivasi belajar. Sementara itu, pembelajaran daring menawarkan fleksibilitas dan akses luas, tetapi sangat bergantung pada motivasi dan disiplin mahasiswa.
Dari wawancara, mayoritas narasumber memilih model hybrid sebagai solusi ideal karena mampu menggabungkan kelebihan keduanya. Faktor motivasi intrinsik tetap menjadi kunci keberhasilan sehingga strategi pembelajaran masa depan perlu adaptif dan mendukung pencapaian SDG poin 4. Lalu di slide selanjutnya adalah refleksi pribadi dari narasumber yang saya wawancarai, yaitu Bapak Muhammad Afandi Dali memberikan saya banyak wawasan baru tentang bagaimana sistem pembelajaran daring dan luring mempengaruhi motivasi, pemahaman materi, dan interaksi sosial mahasiswa dari sudut pandang dosen. Dari penjelasan beliau, saya memahami bahwa pembelajaran luring memiliki keunggulan dalam menjaga fokus, membangun komunikasi yang lebih natural, dan memberikan ruang interaksi yang lebih hangat antara dosen dan mahasiswa. Beliau menekankan bahwa dalam luring, ekspresi wajah dan bahasa tubuh menjadi bagian penting yang mendukung penyampaian materi, sesuatu yang mungkin sering kali hilang dalam pembelajaran daring. Di sisi lain, pembelajaran daring tetap memiliki nilai positif terutama dalam hal fleksibilitas. Namun, Bapak Afandi juga menunjukkan bahwa tanpa disiplin dan keaktifan, daring bisa menjadi kurang efektif karena gangguan lingkungan, penurunan fokus, serta kecenderungan mahasiswa untuk mengendalikan teknologi tanpa mengasah keterampilan bertanya atau berpikir kritis. Pandangan beliau tentang perlunya filterisasi bagi mahasiswa yang ingin daring memberikan sudut pandang baru bahwa sistem pembelajaran juga harus mengajarkan tanggung jawab dan integritas. Kejujuran dalam memberikan alasan dan tanggung jawab untuk tetap berpartisipasi aktif baik secara luring maupun daring menjadi kunci keberhasilan pembelajaran. Lalu berikut adalah lampiran materi dari pelaksanaan proyek. Dicantumkan transkrip dari hasil wawancara, video wawancara, proposal, dan juga poster kampanye dan PPT. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.